Pernah nggak kamu mau komentar sesuatu di media sosial, sudah ngetik panjang, lalu dihapus lagi? Bukan karena nggak punya pendapat, tapi karena takut diserang, takut disalahpahami, takut dihujat, dan takut disidang ramai-ramai. Padahal cuma beda pendapat. Kenapa di media sosial, beda opini terasa lebih menakutkan daripada salah? Media sosial kelihatannya seperti tempat diskusi terbuka. Semua orang bisa bicara, dan semua orang bisa menanggapi. Tapi otak manusia tidak membacanya sebagai forum diskusi. Otak membacanya sebagai panggung sosial. Dan di panggung sosial, reputasi terasa seperti harga diri. Sekali diserang di depan umum, rasanya bukan cuma debat, tapi seperti dipermalukan. Ada juga tekanan tidak tertulis, seperti kamu harus berada di sisi tertentu. Kalau tidak setuju penuh, maka akan dianggap lawan. Kalau tidak ikut arus, maka akan dianggap bodoh. Dan kalau bertanya, dianggap menyerang. Padahal dalam kenyataan, banyak hal itu tidak hitam putih. Di dunia nyata, kita sering berani nuansa. Maksudnya gimana? Berani nuansa itu maksudnya begini. Kita bisa bilang, aku setuju sebagian, tapi nggak semuanya. Idenya bagus, tapi caranya kurang tepat. Aku paham sudut pandangmu, tapi ada data lain. Dalam hal ini, kita bisa memegang dua hal sekaligus. Setuju dan mengkritik. Mengerti dan tidak sepakat. Itulah nuansa. Cara berpikir yang tidak ekstrim. Tapi di media sosial, nuansa sering dianggap ragu. Keraguan dianggap lemah. Dan posisi tengah sering ditembak dari dua sisi. Akhirnya orang memilih diam daripada disalahartikan. Kita juga sering melihat ini. Di chat pribadi, orang jujur dan detail. Di kolom komentar, jawabannya pendek dan aman. Di diskusi offline, orang berani menjelaskan maksudnya. Namun, saat diskusi online, orang takut kalimatnya akan dipotong dan dipelintir. Bukan karena pendapatnya berubah, tapi karena risikonya lebih tinggi. Selain itu, algoritma juga memperparah situasi. Konten yang paling menyebar biasanya bukan yang paling seimbang, tapi yang paling memancing emosi. Marah cepat viral, sindiran cepat ramai, dan serangan cepat menyebar. Sementara diskusi tenang, jarang naik. Otak kita belajar cepat bahwa beda pendapat sama dengan potensi jadi sasaran. Takut berbeda pendapat di media sosial bukan selalu tanda lemah. Kadang itu tanda otak kita sadar biaya sosialnya nyata. Tapi kalau semua orang memilih diam, ruang publik akan diisi oleh suara paling keras, bukan yang paling bijak. Nuansa bukan kelemahan. Nuansa adalah tanda kita berpikir. Berani nuansa berarti berani adil, berani jujur, berani tidak ikut ekstrim. Dan mungkin, keberanian paling langka hari ini bukan berani berteriak, tapi berani tetap tenang saat berbeda. Kalau kamu suka konten fakta menarik dan psikologi manusia seperti ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.